Selama ribuan tahun, sebuah kota kecil di perbukitan telah menjadi pusat konflik tanpa henti. Dihancurkan 2 kali, dikepung 23 kali, diserang lebih dari 50 kali, dan direbut puluhan kali. Kota itu adalah Yerusalem. Tapi pertanyaannya, kenapa? Apa yang membuat sebuah wilayah kecil begitu berharga hingga jutaan nyawa dipertaruhkan hanya untuk beberapa jengkal tanah? Apa arti Yerusalem bagi peradaban yang memperebutkannya? Dari Mesir kuno, bangsa Kanaan, kerajaan Israel, Babilonia, Persia, Yunani, hingga Romawi. Lalu berlanjut ke peradaban Islam, perang salib, kekaisaran Ottoman, hingga konflik modern Israel dan Palestina. Yerusalem tidak pernah benar-benar lepas dari perebutan. Hari ini, kota ini bukan hanya penting bagi satu bangsa, tetapi bagi seluruh dunia. Satu kota, 3 agama besar, dan ribuan tahun perebutan makna. Video ini mencoba melihat Yerusalem dari perspektif sejarah, sambil tetap menyentuh narasi-narasi teologis yang membentuk maknanya. Tujuannya bukan untuk memihak, tetapi untuk memahami. Karena Yerusalem bukan sekadar tempat, ia adalah simbol. Nama Yerusalem sendiri sudah muncul sejak ribuan tahun lalu. Dalam arsip kuno, kota ini disebut Urusalim atau Rusalimum. Kemungkinan berasal dari nama dewa Kanaan, Shalem, yang diasosiasikan dengan kedamaian. Ironisnya, kota yang namanya berkaitan dengan damai justru menjadi salah satu tempat paling sering dilanda konflik dalam sejarah manusia. Sejak awal, Yerusalem bukan kota biasa. Ia lahir dengan makna sakral. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa wilayah ini sudah dihuni sejak milenium keempat sebelum Masehi. Pada masa itu, Yerusalem hanyalah kota berbenteng di perbukitan, namun memiliki posisi strategis di jalur perdagangan yang menghubungkan Mesir dengan wilayah utara Syam. Artinya sederhana, siapapun yang menguasai Yerusalem, menguasai jalur penting dunia kuno. Pada akhir zaman perunggu, kota ini berada di bawah pengaruh Mesir. Dalam surat-surat Amarna, penguasa Yerusalem bahkan meminta bantuan militer kepada Firaun. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, Yerusalem sudah terjebak dalam dinamika perebutan kekuasaan regional. Namun, Yerusalem tidak hanya penting secara geografis. Dalam tradisi Ibrani, kota ini mulai mendapatkan makna spiritual yang jauh lebih dalam. Semuanya berawal dari satu figur, Abraham. Dalam kisah Alkitab, ia meninggalkan tanah asalnya menuju Kanaan dengan janji ilahi bahwa wilayah itu akan diberikan kepada keturunannya. Janji ini kemudian diwariskan kepada Ishak, lalu Yakub, yang kelak dikenal sebagai Israel. Dari sinilah gagasan tentang tanah perjanjian terbentuk, dan Yerusalem perlahan menjadi pusat dari identitas tersebut. Sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, seorang raja bernama Daud mengubah segalanya. Ia menaklukkan Yerusalem dan menjadikannya ibu kota kerajaan Israel. Sejak saat itu, kota ini berkembang menjadi pusat politik sekaligus religius. Di bawah putranya, Salomo, dibangunlah Bait Suci pertama, sebuah simbol penting dalam kehidupan spiritual bangsa Israel. Namun, kejayaan itu tidak bertahan lama. Setelah kematian Salomo, kerajaan terpecah menjadi 2. Yerusalem tetap menjadi ibu kota kerajaan Yehuda, tetapi posisinya semakin rentan di tengah persaingan kekuatan besar seperti Asyur, Mesir, dan Babilonia. Puncaknya terjadi pada tahun 586 sebelum Masehi. Pasukan Babilonia di bawah Nebukadnezar II menyerang Yerusalem, menghancurkan kota, meruntuhkan Bait Suci pertama, dan membawa penduduknya ke pengasingan. Ini bukan sekadar kekalahan militer. Ini adalah trauma kolektif yang membekas dalam sejarah Yahudi selama berabad-abad. Namun, sejarah kembali berubah ketika Persia bangkit di bawah Cyrus the Great. Setelah menaklukkan Babilonia, ia mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem dan membangun kembali Bait Suci.
Kebijakan ini sangat berbeda dari penakluk sebelumnya. Alih-alih menindas, Cyrus memilih pendekatan toleransi. Dan dari sinilah Yerusalem bangkit kembali sebagai pusat religius. Beberapa abad kemudian, muncul penakluk muda dari Makedonia, Alexander Agung. Dalam waktu singkat, ia menghancurkan kekaisaran Persia dan mengambil alih wilayah Levant, termasuk Yerusalem. Di bawah pengaruh Yunani, budaya Helenistik mulai menyebar. Bahasa, filsafat, dan sistem sosial Yunani masuk ke dalam kehidupan masyarakat setempat. Namun, perubahan ini juga memicu konflik, terutama ketika tradisi lokal berbenturan dengan kebijakan penguasa. Pemberontakan demi pemberontakan pun terjadi. Pada akhirnya, kekuatan baru muncul dari barat, Republik Romawi. Tahun 63 sebelum Masehi, Jenderal Romawi Pompei menaklukkan Yerusalem setelah konflik internal di antara penguasa lokal. Sejak saat itu, kota ini berada di bawah kendali Romawi. Ketegangan antara kekuasaan Romawi dan masyarakat Yahudi terus meningkat, terutama karena perbedaan budaya, agama, dan tekanan politik. Dan akhirnya, pada tahun 70 Masehi, pemberontakan besar meletus. Romawi merespons dengan kekuatan penuh. Yerusalem dikepung, dihancurkan, dan Bait Suci kedua kembali diruntuhkan. Ini adalah titik balik besar. Tanpa Bait Suci, praktik keagamaan Yahudi berubah secara fundamental. Identitas mereka bertransformasi, beralih dari pusat ritual ke komunitas dan hukum. Namun konflik belum berakhir. Pada tahun 132 Masehi, pemberontakan besar kembali terjadi, dipimpin oleh Bar Kokhba, seorang tokoh yang oleh sebagian orang dianggap sebagai Mesias. Awalnya, pemberontakan ini berhasil, namun Romawi kembali merespons dengan brutal. Ratusan ribu orang tewas, wilayah Yehuda hancur, dan Yerusalem diubah menjadi kota Romawi bernama Aelia Capitolina. Dari titik ini, Yerusalem tidak lagi hanya menjadi kota yang diperebutkan secara militer, tetapi juga secara identitas dan makna. Dan mungkin disinilah letak jawabannya. Yerusalem diperebutkan bukan hanya karena tanahnya, bukan hanya karena letaknya, tetapi karena maknanya. Ia adalah simbol iman, sejarah, dan harapan. Bagi sebagian orang, Yerusalem adalah janji ilahi. Bagi yang lain, ia adalah warisan leluhur. Dan bagi dunia, ia adalah pusat dari salah satu konflik paling kompleks dalam sejarah manusia. Ribuan tahun telah berlalu, banyak kerajaan telah jatuh, banyak peradaban telah hilang. Namun Yerusalem tetap berdiri, diperebutkan, dipuja, dan dipertanyakan. Dan mungkin pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa yang berhak atas Yerusalem, tetapi apakah Yerusalem akan pernah benar-benar damai?